Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, video kali ini kita akan bahas salah satu emiten yang milik dari pemerintah Indonesia, secara fundamentalnya bagus dan secara per kuartal 1 ini ya, dia prospeknya meningkat ya. Kalau kita bandingkan secara year to year atau per kuartal 2002 dengan 2003 ini dia naik teman-teman ya. Oke, sebelum pembahasan seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas saham IPCM atau Jasa Armada Indonesia. Nah, ini anak perusahaan dari Pelindo. Nah, kita akan pahami dulu atau kita akan coba bahas core bisnisnya ada apa biar kita tahu ya. Nah, kita lihat untuk profil kompaninya dari PCM atau Jasa Armada Indonesia. Nah, ini perusahaan yang bergerak di bidang layanan pemanduan dan penundaan kapal dengan nama dagang IPC Marine Service. Nah, ini dengan Jasa Armada Indonesia adalah anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Ini perusahaan mulai beroperasi tahun 1960, jadi sudah cukup lama teman-teman ya. Nah, kita lihat untuk sisi shareholdernya atau pemegang sahamnya. Nah, kita lihat Pelindo ya, ini sebagai pengendali sekitar 7,6% ini Pelindo. Terus berikutnya ada Pelabuhan Indonesia Investama, ini sekitar 10%. Berikutnya ada masyarakat hanya 6,9% teman ya, ini tipis ya, 7% lah anggaplah ya. Terus ada Jasa Raja sekitar 4%, terus ada Taspen juga, terus ada saham Treasury 0,15, ada Multi Terminal Indonesia ini sekitar 0,11. Nah, jadi untuk masyarakat sangat tipis dan ini dimiliki oleh pemerintah namanya. Nah, kita lihat dari sisi jumlah shareholdernya. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi per 31 Maret ini sudah turun ya, dari sebelumnya 5.814 turun ke 5.651, ada penurunan sekitar 163 ya. Ini dari jumlah pegang sahamnya. Harusnya nanti sayangnya belum update ya untuk di bulan April, semoga turun lagi ya. Nah, kita lihat untuk IPO price-nya dulu di 380 ya. Ini IPO price-nya dulu tahun 2017 ya untuk listing pertama. Nah, kita akan lihat dari seasonality biar kita tahu di bulan apa probabilitas kenaikan yang paling bagus. Nah, kalau kita lihat ya selama 4 tahun terakhir ini probabilitas yang paling bagus itu di bulan Oktober hampir 100% ya. Artinya nanti ya kita mendekati bulan-bulan itu kita sudah mantau ya. Atau mungkin kita start dari September kita mulai mantau. Jadi waktu Oktober kita sudah positioning biar kita nikmatin untuk kenaikannya. Nah, untuk di bulan Mei ini probabilitas sangat kecil ya, sekitar 20%. Jadi sering banyak ruginya ya di bulan Mei. Terus di bulan Juni 25%. Yang paling mendekati bagus di bulan Agustus ini sekitar 75%. Tapi yang paling bagus di bulan Oktober ini selama 4 tahun selalu naik teman ya. Jadi kita bahas sekarang biar nanti di Oktober ataupun kita sudah ada gambaran ya. Di Oktober nanti dikasih not aja di tanggalan Oktober mungkin probabilitas tinggi kan di PCM ya, catat aja. Jadi nanti ketika kita sudah di bulan 9 kita sudah punya target ya untuk main di bulan Oktobernya ya. Oke, dari segi seasonality menunjukkan seperti itu probabilitas tertinggi di bulan Oktober untuk emiten IPCM. Nah, kita akan lihat untuk laporan keuangannya ya. Nah, kan biar lengkap. Nah, ini per kuartal 1 2003 per 31 Maret 2003 ya. Nah, kita lihat dari segi asetnya ya. Ini ada kenaikan ya, walaupun tidak banyak ya. Ini dinyatakan dalam bentuk ribuan teman-teman ya. Ini bukan 1,5 miliar ya, tapi 1,5 triliun ya, karena dinyatakan dalam bentuk rupiah ribuan, jadi di sini tambah nolnya 3 teman ya. Nah, kalau kita lihat ini naik ya, ada kenaikan sekitar
seratusan lebih ya, mungkin 111 kenaikan dari jumlah asetnya ya. Kalau sebelumnya 1,48 ini naik ke 1,57 triliun teman ya, jadi naik sekitar 100 miliaran untuk kenaikan dari segi asetnya. Nah untuk liabilitasnya sama ya, juga naik dari sebelumnya 1,19 naik ke 1,24 ya. Nah ini ada kenaikan sekitar 50 miliaran ya. Nah sorry guys, untuk liabilitasnya ini ya, untuk liabilitasnya sekitar 334 ya miliar. Ini ada kenaikan dari sebelumnya 2,91 naik ke 334 ya. Ada kenaikan sekitar 35 ya, 35 miliar ya, kenaikan dari likuiditas. Dan untuk ekuitasnya sama, jadi naik ya, karena sisi likuiditasnya kenaikannya lebih rendah ya dibanding aset. Jadi asetnya naiknya cukup 100 miliar, terus ekuitasnya kenaikannya sekitar 35, jadi asetnya untuk ekuitasnya jadi naik ya. Nah untuk ekuitasnya ada kenaikan ya sekitar 50 miliar ya. Nah, dari 1,19 naik ke 1,24 triliun ya. Nah, kita lihat untuk sisi labanya. Nah, kita lihat untuk pendapatannya ini naik ya. Dari sebelumnya 213 naik ke 291. Nah, ini ada kenaikan sekitar 80-an ya, atau 70-an miliar kenaikan secara per kuartal year to year ya. Nah, untuk beban pokok juga sama naik ya, dari sebelumnya 133 miliar naik ke 208 miliar. Nah, lihat untuk labanya ya, untuk laba berjalan ini sekitar 47 miliar ya. Kalau kita bandingkan secara year to year ini naik ya, sekitar dari sebelumnya 37 naik ke 47, jadi ada kenaikan sekitar 10 miliaran. Untuk IPS-nya juga naik ya, dari sebelumnya 7,15 naik ke 18,3 ya. Nah, jadi setelah year to year sudah ada kenaikan ya teman-teman untuk emiten BCM ya, dari segi laba atau pendapatannya ya. Nah, untuk cash flow operasionalnya juga masih positif ya, dari sebelumnya 60 turun, tapi ya setelah year to year turun 41,3 ya. Ini penurunan dari cash flow tapi masih positif teman ya. Oke, secara fundamental aman teman ya. Bahkan kalau kita bandingkan setelah year to year di tahun yang berbeda ya, atau tahun 2002 2003 ini ada kenaikan ya dari segi baik asetnya, baik ekuitasnya, baik pendapatannya ya. Nah, kita akan bahas dari segi teknikalnya ya, biar kita tahu di posisi mana yang paling menarik ya. Kalau kita lihat ya, kalau kita tarik dari beberapa tahun ini ya, atau beberapa bulan ini. Nah, ini dari April ya 2001 dengan kita tarik dari 2000 ini, emang di zona ini teman ya, ini yang paling menarik ya di box ini. Ini sering sideways area sini ya, masuk sini mantul lagi, masuk sini mantul lagi ya. Walaupun ini pernah jebol, tapi nyatanya tetap mantul lagi. Sini juga pernah jebol, tapi tetap mantul lagi ya. Dan kalau kita lihat kita tarik lebih panjang, ini sedang di area sideways-nya atau di area demand areanya ya istilahnya. Nah ini di zone sekitar 270 sampai 260 atau 260 sampai 70. Nah ini area demandnya. Kalau teman-teman mau bawah banget, ini ya di range ini juga sama ya, ini jadi demandnya juga, karena sempat jatuh sini, setelah itu mantul lagi, sempat masuk box ini, setelah itu mantul lagi juga ya. Nah ini di range sekitar 252 sampai 256 ya temen ya. Nah itu di range itu, terserah temen mau nunggu di box ini atau sini ya. Nah dan untuk saat ini harga sedang sideways aja di posisi ininya ya. Nah kalau kita lihat ini sebenarnya dia bentuk channel link sini. Nah sebenarnya kita bisa manfaatin seperti ini teman ya, di box ini. Jadi kalau mau aman seperti ini ya, kita beli di area sini, box ini, kita jual di range sini. Nah ini kalau kita turunin kan dia pasti kena ya,
ternyata kayak dia beli sini mantul jual di sini ya. Nah, beli sini mantul lagi jual sini. Nah, kalau seperti itu ya, kalau pakai lagi seperti itu, ataupun mau kepanjangan nunggu ya silakan teman ya. Memang untuk dari tahun lalu ya, ini masih sideway di range sini aja ya, dia belum sampai hacknya nyampe di atas ini pernah sampai tinggi ya. Nah, di range ini waktu tahun 2001 pernah tinggi sampai 547 ya. Setelah itu dia turun lagi untuk di area dimensi ini. Setelah itu pernah naik sampai 449. Nah, setelah itu belum naik setinggi itu ya. Pasti yang paling tinggi di tahun 2002 itu di range ini ya. Nah, sekitar 200-an di sekitar 300-an tik 20 namanya. Nah, di range situ. Jadi strategi yang mungkin menarik ya kalau menurut saya ya seperti ini ya, kita beli box di range sini, ya. Nah, terus jual di range sini. Nah, itu sudah lumayan ya. Nah, kalau aman kita menunggu di range sekitar 260 sampai 270. Nah, di atas itu kita bisa jualan teman-teman. Atau di range ini kita bisa jualan. Nah, ini untuk swing ya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan saham IBCM ya. Semoga bisa menambah informasi untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau request, silahkan aja tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.